Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 79, pingsan dan dirawat di rumah sakit. Rahel adalah penasihat Hailey. Taktik utamanya adalah agar Hailey terus-menerus mengganggu Jordan. Dia sangat berpengalaman dalam hal hubungan dan sangat memahami pria. Ia tahu bahwa banyak pria yang gonggongannya lebih parah daripada gigitannya. Jika wanita, terutama yang cantik, berinisiatif untuk meminta maaf kepada mereka dan mengejar mereka, pria biasanya akan menerimanya dengan mudah. Berpura-pura terkejut, Rahel berjalan kembali ke villa. Ia berkata kepada Jordan, "Jordan, lihat, Hailey berlutut untuk meminta maaf padamu lagi. Jika kau masih tidak memaafkannya, dia tidak akan bangun. Saya baru saja melihat ramalan cuaca, dan sebentar lagi akan turun hujan lebat. Mengapa Anda tidak memaafkannya terlebih dahulu? Bagaimana jika hujan mulai turun dan dia masih menolak untuk bangun? Selama 3 tahun terakhir, kamu telah merawatnya dengan sangat baik, dan dia tidak pernah sekalipun jatuh sakit. Kamu tidak ingin dia masuk angin, kan?" Rahel tahu betul bahwa Jordan akan sakit hati melihat Hailey jatuh sakit. Jordan memang akan patah hati, tetapi dia tidak akan memaafkan Hailey hanya karena itu. Itu masalah prinsip. Kalau dia memaafkan perselingkuhannya dengan mudah, konsekuensi yang harus ditanggung atas kesalahannya akan terlalu remeh. Jordan ingat langit masih dipenuhi bintang saat dia pulang, jadi dia pikir tidak akan turun hujan. Jika dia ingin terus berlutut, biarkan saja. Setelah berkata demikian, dia menaiki tangga tanpa perasaan dan memasuki kamar tidur di lantai 3. Rahel keluar lagi, berpura-pura membujuk Hailey untuk pergi. Namun, sebelum pergi, dia berkata kepada Hailey dengan nada mendukung, "Pergilah, gadis." Setelah sekitar 10 menit, guntur kembali bergemuruh. Jordan berjalan menuju jendela kamar tidurnya di lantai 3, hanya untuk melihat bahwa tidak ada lagi bintang di langit, padahal sebelumnya langit penuh bintang. Sebaliknya, ada awan gelap di langit yang suram. Suara derai. Tetesan air hujan terus berjatuhan. Jordan berkomentar, "Cuaca hari ini adalah yang paling aneh yang pernah saya lihat." Dia ingat bahwa tidak ada hujan yang diprediksi saat dia melihat ramalan cuaca di pagi hari. Dia berpikir mungkin Tuhan sedang menghukum Hailey, wanita yang tidak setia ini, dengan memilih untuk menurunkan hujan padahal dia telah memutuskan untuk berlutut di tempat terbuka. Hujan turun di rambut Hailey yang panjang, halus, dan indah, juga di wajah halusnya dan gaunnya yang mahal. Jordan berdiri di lantai 3, memandangnya melalui jendela. Ada lampu di halaman, jadi Jordan masih bisa melihat Hailey meskipun sudah larut malam. Saat itu, Jordan sedang melihat mantan istrinya basah kuyup di tengah hujan. Namun, dia tidak mengasihaninya dan malah menikmati sensasi balas dendam. "Anda menuai apa yang Anda tabur. Hailey Camden, teruslah berlutut. Saya tidak akan menyerah." Jordan bergumam ketika dia berada di ruangan itu. Secara bertahap, hujan turun dengan deras. Bahkan angin pun mulai menderu. Hujan deras mengguyur Hailey, membuatnya basah kuyup. Kepalanya basah dan tidak lagi berlapis dan bervolume seperti sebelumnya. Rambut-rambut itu kini menempel di kulit kepalanya. Riasan indah yang telah ia aplikasikan selama 1 jam menjadi luntur dan terhapus oleh hujan. Namun, pada saat ini, Hailey tampak benar-benar tidak terawat dan acak-acakan. Namun, Jordan menyadari dia masih secantik biasanya. Wanita ini sungguh cantik. Dia sangat berantakan karena hujan, tapi dia tetap cantik. Tidak mengherankan jika Jordan sangat mengagumi Hailey. Dia memang terlalu cantik. Namun, Jordan merasa sayang karena dia tidak pernah benar-benar memilikinya. Jordan sejujurnya tidak memiliki penyesalan emosional apapun tentang perceraiannya dengan Hailey. Seperti dalam puisi itu, Jordan tidak pernah berharap Hailey akan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Yang ia inginkan hanyalah Hailey mencintainya dengan tulus, meskipun hanya sesaat. Namun, ada sesuatu yang menurut Jordan memalukan. Artinya, Hailey tidak pernah menjadi wanitanya. Melihat parasnya yang elok rupawan, Jordan tiba-tiba mendapat ide jahat. Haruskah aku menjadi bajingan sekali ini? Haruskah aku berpura-pura memaafkannya dan menyuruhnya menginap, melakukan perbuatannya, lalu meninggalkannya besok pagi? Namun, Jordan membiarkan idenya itu hanya menjadi sekadar pikiran dalam benaknya. Bagaimanapun, itu adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Karena itu, Jordan berhenti memandanginya, takut rencana jahatnya jadi kenyataan. Begitu saja, 1 jam berlalu, dan hujan sedikit mereda, tetapi tidak berhenti. Jordan berjalan ke jendela lagi dan mendapati Hailey masih berlutut di tanah. "Ah!" Jordan mendesah lagi. "Mungkin, aku harus turun ke bawah dan memberitahu Hailey bahwa aku tidak akan pernah memaafkannya, tidak peduli berapa lama dia berlutut." Namun, dia takut Hailey akan mengganggunya lagi seperti yang baru saja dilakukannya.
Jordan telah mengambil keputusan dan memutuskan untuk menunggu 1 jam lagi. Jordan menghabiskan waktu 1 jam itu untuk memperhatikan Hailey, apakah dia akan mengendur dan beristirahat. Namun, Hailey tetap berlutut. Hailey Camden. Jordan tahu bahwa Hailey adalah anak manja yang berbeda dengan Victoria yang tegas dan suka mendominasi. Dia pasti tidak akan tahan berlama-lama di bawah hujan. Tepat seperti yang diduganya, tubuh Hailey mulai bergoyang tak stabil setelah 2 menit berikutnya. Dengan suara keras, Hailey tiba-tiba jatuh ke samping dan pingsan. Jordan berlari menuruni tangga secara naluriah dan berlari keluar menuju halaman. Hailey, Hailey. Jordan menepuk wajah Hailey untuk membangunkannya. Namun, Hailey tidak menanggapi sama sekali. Jordan pernah berada di medan perang sebelumnya, dan dia akan dapat mengetahui apakah seseorang berpura-pura mati atau pura-pura pingsan atau tidak. Oleh karena itu, Jordan yakin bahwa Hailey benar-benar pingsan. Maka, dia menggendongnya dan kembali ke dalam villa, lalu membaringkannya di sofa di ruang tamu. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya Jordan menggendong Hailey di tangannya. Setelah 3 tahun menjadi suaminya, Jordan akhirnya mendapat kehormatan untuk melakukan itu. Jordan tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggapnya ironis. Tuan Jordan. Seorang pembantu berjalan dari kamar pembantu ketika mendengar suara itu. Jordan mengambil handuk yang diberikan pembantunya dan menggunakannya untuk menyeka air hujan di tubuh Hailey. Dia bilang, panggil ambulans. Ya, Tuan Jordan. Ambulans segera tiba, dan dokter membawa Hailey ke ambulans. Sebelum mereka pergi, Jordan memberi instruksi kepada seorang paramedis wanita. Setelah dia bangun, jangan beritahu dia bahwa sayalah yang menggendongnya kembali ke villa. Katakan saja bahwa kalian menjemputnya dari halaman. Meski merasa bingung, paramedis wanita itu menjawab, oh, baiklah. Setelah itu, Jordan memberikan nomor kontak keluarga Camden kepada paramedis. Setengah jam kemudian, di rumah sakit Florida. Hailey telah diberi infus dan datang terlalu lama. Sementara itu, Rahel dan keluarga Camden juga telah tiba. Tidak ada masalah besar dengan kesehatan Hailey, dan ia hanya masuk angin, tetapi bukan itu yang dikhawatirkan keluarganya. Mereka lebih khawatir tentang hasil pertemuan Hailey dengan Jordan. Sylvie bertanya, Hailey, bagaimana pembicaraanmu dengan Jordan? Hailey terisak dan berkata, Jordan sangat tidak berperasaan, aku berlutut selama 2 jam, tetapi dia menolak untuk memaafkanku. Rahel melirik Hailey dan bertanya kepada perawat, apakah dia ada di dalam villa atau di halaman saat kalian menjemputnya. Perawat itu ragu-ragu sejenak, merasa sangat tidak senang terhadap Jordan saat melihat wajah Hailey yang menyedihkan dan kesal. Serius, apakah orang kaya berhak melakukan ini hanya karena mereka kaya? Bagaimana dia bisa membuat gadis secantik itu berlutut dan meminta maaf padanya? Aku tidak akan menuruti perintahnya.